Mulai. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik. Baik ya. Sudah sehat, semangat kan semuanya untuk belajar hari ini? Semangat. Mantap. Jadi sebelum kita memulai pelajaran, ada baiknya kita membaca surah Al-Ikhlas untuk mengambil berkah pelajaran kita hari ini. Ayo kita baca sama-sama ya. Iya, Bu. Iya, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Amin. Nah, setelah kita membaca surah Al-Ikhlas, diharapkan kita mendapatkan berkah dan ilmu yang bermanfaat yang bisa kita manfaatkan dalam kehidupan kita nanti. Amin ya rabbal alamin. Tengok dulu kawan yang hadir semua ini. Ada Hadir ya? Hadir semangat tuh belajar hari ini. Masih mana sih? Nah, kan kita kemarin udah belajar tentang Al-Quran, pengertian Al-Quran menurut para ulama dan manfaat membaca Al-Quran. Sudah, Bu. Ya kan? Nah, jadi saat sekarang ini kita akan berdiskusi tentang perilaku manusia berpegang teguh terhadap Al-Quran. Perilaku kita kan, perilaku kita untuk berpegang teguh terhadap Quran itu kayak mana? Dan Al-Quran kan semuanya ini sering kan membacanya? Alhamdulillah sudah sering membacanya. Kalau bisa kita menghafalnya, mengkaji isinya dan mengamalkannya agar bisa menyelamatkan kita di dunia maupun di akhirat. Nah, sebelumnya Ibu akan membagikan materi sebelum Ibu bagikan bentuk kelompoknya dulu ya. Yang perempuan sama perempuan, laki-laki sama laki-laki. Iya, Bu. Sekarang ya, Nak. Asep, sini Asep. Nah, sudah ada kan kelompoknya saat ini? Ya, Bu. Ini kelompok A, ini kelompok B, dan ini kelompok C. Ibu akan bagikan apanya? Tugasnya ya. Ini kelompok A ya. Kelompok A. Kelompok B. Ini kelompok C. Nah, sebelum mendiskusikannya, Ibu harap kalian mampu mengetahui sikap yang berpegang teguh terhadap Al-Quran dan kalian mengetahui alasan yang penting terhadap Al-Quran. Dan yang terakhir, diharapkan kalian untuk mengetahui alasan orang yang saat ini tidak berpegang teguh terhadap Al-Quran. Nah, ada kan di situ pertanyaan Ibu tuliskan, diharapkan kepada anak-anak untuk mendiskusikannya bersama teman kelompoknya. Paham? Paham, Bu. Oke, Ibu kasih waktu 5 menit untuk mendiskusikan 2 pertanyaan. Masing-masing kelompok ada berapa pertanyaan Ibu kasih? 2. Nah, oke, mengerti? Mengerti kan gimana? Paham kan yang perempuan kelompok B? Kelompok C? Oke, mantap. Kelompok A juga diskusikannya dengan baik. Waktunya tinggal 2 menit ya, Nana. Iya, Bu. Nanti setelah didiskusikan, perwakilan dari kelompoknya untuk membacakan hasil diskusinya ya. Iya, Bu. Iya, Bu. Paham? Paham, Bu. Oke.
hadis. Kita dimulai dari kelompok A untuk membacakan hasil diskusinya. Berdiri ya nak. Untuk kelompok lain diharapkan mendengarkan temannya. Kenapa ketawa ini? Ibu Asep. Kan belajarnya kita, nah bila kita ketawakan ada kan waktu istirahat. Waktu belajar kita belajar, waktu istirahat baru kita ketawa, baru ketawa kan? Iya Bu. Untuk Mama silahkan bacakan hasil diskusinya. 1. Sebutkan contoh perilaku orang yang berpegang teguh terhadap Al-Quran, selalu berkata jujur, tidak mengibah atau membicarakan orang lain, berbakti kepada orang tua dan guru, melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. 2. Mengapa kita harus berpegang teguh kepada Al-Quran dan hadis? Karena Al-Quran dan hadis merupakan sumber hukum dalam Islam. Di dalam Al-Quran banyak hukum yang disebutkan Allah, kemudian Rasulullah SAW menjelaskannya juga melalui perkataan atau perbuatannya. Ya, udah kan? Silakan duduk. Selanjutnya dilanjutkan oleh kelompok B. Berdiri ya. Bacakan pertanyaannya, baru jawabannya. 1. Menurut pendapat apa yang terjadi bila kita tidak berpegang teguh terhadap Al-Quran dan hadis, maka kita akan mudah tersesat karena kita tidak memiliki pegangan atau pedoman. Hidup kita pun akan kacau sehingga kita termasuk golongan orang yang sesat atau merugi. 2. Bagaimana cara kita bisa bersikap agar berpegang teguh kepada Al-Quran dan hadis? Caranya adalah 1. Kita harus sering membacanya. 2. Setelah itu kita berusaha untuk menghafalkannya. 3. Kemudian dapat kita pada isi Al-Quran. 4. Setelah itu amalkanlah yang ada di dalam Al-Quran. Boleh. Dan yang terakhir dari kelompok C untuk menyampaikan hasil diskusinya. Apa pendapat Anda pada zaman sekarang? Banyak perilaku yang tidak berpegang teguh terhadap Al-Quran, seperti melawan orang tua dan lain-lain. Jawaban menurut kelompok kami, itu terjadi karena tidak sering membaca Al-Quran dan tidak mengamalkannya, sehingga ia jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terjadi karena ia kurang memahami hukum Allah yang dijelaskan dalam Al-Quran maupun hadis. 2. Apa alasan Allah menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad sebagai mukjizat? Alasannya karena zaman jahiliyah orang-orang Arab melakukan perbuatan bodoh karena tidak ada yang memberi petunjuk. Setelah Muhammad menjadi nabi terakhir dan mendapat wahyu dari Allah, maka secara perlahan perbuatan itu mulai hidup atau yang gelap secara bertahan menuju alam yang terang seperti saat ini, yang sudah tidak ada lagi perbuatan seperti zaman jahiliyah. Silakan duduk, beri tepuk tangannya. Nah, dari diskusi kelompoknya, apakah ada yang ingin memberikan pertanyaan, kelompok A atau kelompok C saling memberikan pertanyaan kepada kelompok lainnya? Tidak Bu. Udah ngerti ya? Belum udah Bu. Udah. Karena tidak ada yang ingin memberi pertanyaan, jadi Ibu rasa kita sudah mengerti mengapa kita harus bersikap berpegang teguh terhadap Al-Quran. Apa tadi yang disebutkan kelompok A contohnya? Bertanya? Tidak boleh menggibah atau Baik. berbicara orang lain. Jadi karena kelompok B udah bisa mewakili pertanyaan Ibu rasa ini sudah paham ya anak-anak semua ini. Iya Bu. Nah, karena waktu kita sudah berakhir, Ibu rasa cukup sampai sini saja pelajaran kita hari ini tentang Al-Quran dan hadis. Untuk mengambil hikmahnya kembali, kita membacakan Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mungkin cukup sekian yang dapat Ibu sampaikan.
Apabila ada perkataan maupun perbuatan ibu yang kurang mengenakan bagian anda semua, ibu minta maaf dan kepada Allah ibu minta ampun. Ibu akhiri dengan ucapan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam